Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke bab sifatus shalah, bab tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini sifat salat yang lebih terkhusus dengan gerakan fisiknya, rukun-rukunnya, ya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, yang sekedar diistilahkan oleh ulama tubri'ul zimmah wa tasqutul wajib, yang sekedar melepaskan diri, ya, dari tanggung jawab dan menggugurkan perkara yang wajib. Ya, ini kewajiban atau pembahasan daripada ulama-ulama fikih atau fuqaha. Ya, ini tidak membahas bagaimana dia bisa diterima oleh Allah SWT, bagaimana dia bisa khusyuk, bagaimana dia bisa fokus, bagaimana dia bisa muraqabah. Ini tidak. Sekedar rukun-rukunnya seperti apa, kewajiban-kewajibannya seperti apa, sunnah-sunnahnya seperti apa. Adapun kaitannya dengan masalah khusyuk, masalah asrarus shalah itu kita bahas dalam kitab tersendiri, kitab asrarus shalah, selang-seling dengan Bulughul Maram. Bulughul Maram yang kita bahas di sini lebih cenderung ke arah ahkam lahiriah, hukum-hukum yang lahiriah. Hadis yang pertama dalam permasalahan ini, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta lis-salati fasbighul wudu thumma istaqbilul qiblah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna thumma rka' hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud sajidan thumma fa' hatta tatma'inna jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha akhraja sab'ah wa lafdhu lil Bukhari wa Ibnu Majah bi isnadi Muslim hatta tatma'inna qa'iman wa mithli fi hadis Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman wa li Ahmad fa aqim sulbak hatta tarji'al idham. والنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وحلله ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. Iya, artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabat yang tidak benar dalam gerakan sholatnya, yang masyhur hadis ini dengan nama hadis musyi' salatahu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudu'nya. Kemudian engkau menghadap kiblat,
kemudian segeralah bertakbir. Ya, di sini ini dalil dari termasuk dalil yang dipakai untuk menggugurkan amalan banyak daripada kaum muslimin, awam muslimin yang ketika hendak sholat itu melafalkan niat, nawaitu an usolli fardhu maghribi 3 rakaat dan seterusnya. Di sini dari mana? Dari hadis ini. Coba lihat. Kata Rasulullah SAW setelah selesai berwudu, fa'asbir wudu, sempurnakan dalam berwudu. Kemudian thumma, Rasulullah SAW kasih kata thumma. Thumma itu tufidu tartib ma'tarahi. Jadi dia memberikan faedah berurutan tapi ada jeda. Ada jeda. Artinya orang berwudu, bisa saja orang berwudu jam 9 pagi, kemudian wudu tersebut dia pakai untuk sholat jam 12, bisa. Ya. Ini lafalnya dengan summa. Secara ilmu disiplin ilmu bahasa Arab seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fakabbir, dikasih fa. Fa, Rasulullah tidak sebutkan summa lagi, tapi fa. Summa istaqbil qiblah fakabbir. Kemudian bersegeralah untuk takbir. Kalau fa, kalau tadi yufidu tarahi, kalau fa itu faedahnya selain tartib dia tufidu ta'qib. Jadi setelah berurutan dia harus tidak biduni muhlah. Biduni muhlah itu tanpa jeda. Ya. Kalau sekiranya menghadap kiblat terus baca nawaitu an usolli, berarti dia ada jeda. Tapi tatkala Rasulullah perintahkan untuk menghadap kiblat kemudian bersegeralah untuk takbir, maka ini menunjukkan tidak ada kesempatan lagi untuk membaca nawaitu an usolli al-fardhu al-maghribi dan seterusnya. Ya, ini di sini menunjukkan bahwa tidak disyariatkannya untuk melafalkan niat. Ya. Baik, dan tidak dijumpai dari keterangan-keterangan ulama terdahulu, tidak dari Imam Syafi'i, tidak dari Imam Ahmad dan yang lainnya, anjuran untuk melafalkan niat. Iya. Makanya ulama menggolongkan dia termasuk perkara yang bid'ah muhdatsah bid-din. Ya, karena ini tidak memahami hakikat niat. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan juga oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini dalam kitabnya Fathul Bari, dua-duanya Fathul Bari, bahwasanya yang namanya niat itu bukan hakikat untuk melafalkan di lisan. Niat itu amalan hati. Makanya mereka mendefinisikan niat itu al-qasdu wal iradatu wal azmu. Maknanya itu mirip-mirip. Niat itu artinya kehendak, keinginan, kemauan. Ya, kehendak itu bukan amalan lisan. Keinginan, azam itu juga bukan amalan lisan, tapi itu amalan hati. Ya, itu amalan hati. Jadi, semenjak seorang berwudu itu sudah ada niat dia hendak sholat, kemauan untuk melakukan suatu pekerjaan, itu namanya niat. Iya. Ini. Jadi bukan sama sekali dia daripada amalan lisan. Maka itu dikategorikan tanattu bid-din, berlebih-lebihan dalam perkara agama yang tidak dicontohkan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, ya, wajib hukumnya berniat, tidak sah sholat tanpa niat. Tapi apakah niat harus dilafalkan? Ini yang jadi permasalahan. Summa qra, nah lihat. Ya. Setelah fakabbir Rasulullah katakan summa. Summa itu kemudian tadi faedahnya beda dengan fa dia. Kemudian baca apa yang kau yang memungkinkan bagimu daripada Al-Quran. Karena ada jeda antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, apa itu? Doa istiftah. Ya kan? Minimal subhanakallah bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jaddu wa la ilaha ghairu. Ada jeda. Makanya Rasulullah kasih summa. Ya, jadi yang seperti itu
secara riwayat maupun secara disiplin ilmu bahasa Arab tidak menunjang untuk adanya pelafalan niat. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu rukuklah sampai engkau mantap rukuknya. Ada tuma'aninah, ada jeda. Jadi tidak sudah betul-betul mantap posisinya. Ya, tidak tergesa-gesa, tangan betul-betul mencengkram lutut seperti itu, punggung juga rata, ya. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai betul-betul sempurna berdirinya. Kalau tadi sempurna rukunya, maka sekarang sempurna berdirinya sampai i'tidal. Ya. Maka tidak sah kalau tidak i'tidal. Tsumma sujud, kemudian sujudlah sampai sempurna sujudnya. Ya, betul-betul 7 tulang itu menyentuh lantai. Ya, menyentuh lantai itu tidak harus ketemu tanah. Ya. Kalau ingin mencontoh Rasulullah SAW itu tanah. Ya, masjid Rasulullah SAW itu tanah lantainya. Tapi berkembangan kemajuan zaman dan kemudahan bagi orang yang sholat, dibuatlah tekel. Kemudian kalau perlu dikasih karpet dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW pernah sholat memakai alas. Ya. Pernah Rasulullah sholat memakai alas. Ini menunjukkan bahwasanya sholat memakai alas itu bukanlah hal yang tercela. Pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita tahu pada masa Rasulullah SAW itu jangankan untuk karpet, untuk makan saja Rasulullah dan para sahabatnya itu kesulitan. Ya, bisa 2-3 hari tidak ketemu makanan itu biasa. Rasulullah SAW boro-boro mau mikirkan karpet. Nah di sini alhasil tidak menyalahi aturan seseorang sholat memakai sejadah atau memakai karpet dan lain sebagainya. Ya, karena ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Hanya saja yang mungkin makruh kalau terlalu ada hiasan yang bisa mengganggu kekhusyuan dan konsentrasi dalam sholat. Ya. Iya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Ya 7 tulang tadi ya, dahi, kemudian hidung, kemudian kedua telapak tangan, ya muka tadi kan, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, jari-jari kaki. Pas kan? 7. 2, 6, 7. Ya. Dan menurut pendapat yang rajih hidung termasuk. Jangan hidungnya diangkat, tapi hidung juga kena kena lantai. Kena dengan lantai. Ya. Walaupun sepesek-pesek hidung insyaallah masih bisa mengenai lantai, ya kan? Ya. Seperti itu, karena hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan dia ketika menunjuk 7 anggota tubuh, tulang itu termasuk hidung, beliau arahkan ke hidung. Ya. Beliau arahkan juga ke hidung. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud sampai sempurna, sampai tuma'nina duduknya, duduk di antara 2 sujud. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajan, kemudian sujud lagi sampai sempurna sujudnya. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian engkau lakukan di dalam semua gerakan salatmu, dalam setiap rakaatmu yang demikian seterusnya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7, lafalnya disesuaikan dengan lafal Imam Bukhari. Ya, ada perbedaan lafal, tapi yang dipakai oleh Imam
dipakai Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, lafal yang di Sahih Bukhari. Wal Ibnu Majah bi isnadi Muslim, dan menurut riwayat pelafalan Imam Ibnu Majah dengan sanad Imam Muslim, hatta tatma'inna qa'iman, sampai sempurna tuma'nina berdirinya. Yang misalnya dari hadis Rifa'ah bin Rafi' yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, hatta tatma'inna qa'iman, sama sampai sempurna berdirinya. Dan sebagian riwayat Imam Ahmad dengan lafal fa'akim sulbak, ya, maka tegakkanlah tulang sulbimu, tulang punggungmu, sampai sendi-sendi kembali kepada posisi yang semula. Ya, sendi-sendi sampai kembali kepada posisi yang semula. Ya, sampai kembali ke posisi yang semula. Ya, kalau belum sempurna, baru setengah berdiri sudah ruku lagi, itu tidak sempurna. Ya, tidak sempurna dia. Warin Nasa'i, dan lafal Nasa'i serta Imam Abu Daud dari hadis Rifa'ah bin Rafi', yang artinya, karena sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah telah perintahkan, ya, di dalam Al-Quran dan dijabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Kemudian setelah itu dia bertakbir. Ini dikasih sunnah. Kenapa? Karena tidak dikasih istiqbil kiblah. Iya. Dan itu sudah perkara yang maklum. Semestinya jika menghadap kiblat terlebih dahulu, ada keterangannya. Tapi di sini Rasulullah kasih sunnah karena ada jeda untuk menghadap kiblat. Ya, untuk mencari posisi menghadap kiblat. Beda dengan tadi. Dengan tadi karena menghadap kiblat tidak ada jeda lagi kecuali untuk takbir. Iya, tapi setelah wudu, ya kan mungkin aja ada orang pingin duduk sebentar, pingin ngasuh sebentar, ya. Makanya dikasih sunnah oleh Rasulullah SAW, tidak dikasih fa. Wa yahmadahu wa yuthni alaih. Kemudian dia memuji Allah SWT, bertahmid dan memuji Allah SWT. Dan di sana ada keterangan, kalau engkau memiliki hafalan Quran maka bacalah, kalau tidak maka bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Ya, menurut riwayat Imam Abu Daud, kemudian bacalah dengan umul kitab, dengan Al-Fatihah, dan dengan apa-apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis ini sahabatnya itu Khalad bin Rafi', salat di masjid Rasulullah SAW dalam keadaan tidak sempurna, dan Rasulullah SAW memperhatikannya. Setelah selesai, dia datang, dia hampiri setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menghampiri Rasulullah, kemudian dibalas salam oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, engkau ulangi lagi salatmu. 2 kali dia lakukan. Ya, sahabat tidak dibuat-buat, ya, itulah yang dia tahu. 2 kali dia lakukan, ternyata baik lagi Rasulullah suruh ulangi lagi sampai ketiga kali, dan dia bersumpah bahwasanya dia cuman tahu, cuman bisa yang seperti dia lakukan tersebut. Nah, kemudian setelah orang itu betul-betul, sahabat tersebut betul-betul kepingin tahu apa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah ajarkan bagaimana sholat. Diajarkan Rasulullah SAW mulai dengan berwudu, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku dengan tumanina, kemudian bangkit dari ruku, ya kan, i'tidal, kemudian sujud, kemudian sampai selesai. Diajarkan oleh Rasulullah SAW ini untuk rakaat-rakaat yang berikutnya. Rakaat yang pertama, ya, kecuali tentu saja takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram cukup di rakaat yang pertama. Iya. Seperti itu.
Dari sini mayoritas ulama menyebutkan apa yang disebutkan dalam hadis tadi menunjukkan tentang rukunnya, tentang kewajiban rukunnya amalan-amalan sholat. Adapun yang tidak disebutkan di sini menunjukkan dia tidak wajib selama tidak ada keterangan hadis yang lain. Ya. Ya, kenapa ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya ini menunjukkan perkara-perkara yang wajib? Di situ tidak disebutkan doa istiftah. Ya lihat. Makanya jumhur ulama mengatakan doa istiftah hukumnya sunnah. Ya, di antaranya di situ. Kemudian tidak disebutkan lafal duduk di antara dua sujud, menunjukkan dia juga sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Iya, kalau sekiranya wajib tidak mungkin tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena di sini ada kaidah ulama menyebutkan ta'khirul bayan an waqtul hajah mumtani'. Iya. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ya, itu bertentangan dengan konsep syariat. Ini kenapa? Karena sahabat ini lagi betul-betul menginginkan bimbingan, membutuhkan bimbingan. Kemudian Rasulullah tidak bimbing sesuai dengan semestinya, itu perkara yang mustahil. Kalau sekarang ada perkara-perkara wajib yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW di sini, kemudian dia lakukan, berarti itu bertentangan dengan konsep syariat. Itu namanya ta'khirul bayan an waqtul hajah. Itu tidak boleh. Ya, jadi gerakan-gerakan atau perintah-perintah di dalam hadis ini menunjukkan rukunnya perkara tersebut yang tidak gugur dengan sengaja maupun tidak sengaja, ataupun karena lupa, ataupun karena jahil, tidak bisa. Jadi perkara yang dia merupakan perintah dari syariat, ini kaidah, perkara yang dia merupakan perintah dari syariat itu tidak bisa gugur hanya karena lupa atau jahil. Ya. Mungkin dosa bisa termaafkan karena tidak tahu. Selama dia tidak menggampangkan untuk tidak belajar, ya, dia merasa sudah maksimal, kemudian dia tidak sampai ilmunya, tidak berdosa. Tapi adapun kewajiban melakukannya tetap wajib. Berbeda dengan bab larangan. Bab larangan ya dilakukan tanpa sengaja atau karena jahil, maka tidak ada konsekuensinya. Tidak ada konsekuensinya. Tapi bab perintah maka harus dilakukan lagi. Ini lihat nih sahabat, ya kan? Dia tidak tahu, ya kan? Dia bisa berdalil, ya saya tidak tahu kecuali itu, gugur. Tidak, diulangi lagi. Kerjakan lagi kata Rasulullah. Baru selesai satu salam lagi, kerjakan lagi sampai 3 kali. Kalau sekiranya karena jahil kemudian seorang bebas, maka hadis ini menunjukkan perkara yang sebaliknya. Ya, di situ ada beberapa gerakan. Yang pertama misalnya takbiratul ihram. Ini sepakat para ulama tentang rukunnya. Kalau menghadap kiblat itu bukan rukun, tapi itu syarat. Syarat itu kewajiban atas suatu ibadah yang tidak sah tanpa diwujudkan kecuali dengan uzur yang betul-betul syar'i. Seperti misalnya orang terbelenggu di penjara, diikat, tidak bisa menghadap kiblat misalnya. Itu pengecualian. Iya. Ya.
Itu syarat. Tapi kalau rukun, kewajiban-kewajiban di tengah-tengah ibadah yang tidak sah suatu ibadah apabila ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya qiraatul Fatihah setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Kemudian ruku. Ini rukun. Kemudian i'tidal. Ya, berdiri bangkit dari ruku dengan sempurna. Kemudian sujud. Ini rukun. Dengan sempurna. Tumakninah. Ini semuanya. Kalau tumakninah rukun juga, tapi dalam semuanya. Bangkit dari ruku, bangkit dari sujud. Kemudian tasyahud. Kemudian salawat dan salam. Ini kenapa tidak disebutkan dalam hadis tersebut? Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Baghawi rahimahullah ta'ala, karena dia sudah tahu. Karena kewajiban salawat dan salam tasyahud sudah tahu, sudah benar Rasulullah SAW lihat. Iya, dia sudah tahu. Di sini disebutkan oleh rahimahullah ta'ala, tumaknina itu rukun yang ke-9 daripada rukun sholat. Itu di dalam ruku, ya. Dalam sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Ini apa batasan tumaknina? Itu ada dua pendapat yang masyhur, yaitu minimal sekedar wajibnya bacaan. Jadi kalau untuk sujud mungkin sekedar satu kali tasbih. Ya, sekedar satu kali tasbih. Ya, kalau untuk sami Allahu liman hamidah minimal setelah selesai sami Allahu liman hamidah. Ya, karena ada kita lihat orang sami Allahu liman hamidah itu belum sampai posisi sempurna baru sami Allah. Kalau kan sami Allahu liman hamidah dia berdiri sempurna. Ya, baru sami'a, kemudian sudah ruku, sudah sujud lagi. Iya, itu. Demikian juga dengan duduk di antara dua sujud, minimal baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, syukur-syukur ditambah yang sunnahnya. Baik, sudah masuk waktu zuhur. Kita coba sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.